Persib Bandung gak punya nyali lah, mental Liga 1 gak layak main di Asia, malu-maluin Indonesia aja. Persib Bandung hanya takut sama Persija Jakarta. Bahkan ada yang bilang, wah Haji Umuh SDM rendah katanya. Ada juga yang bilang, Bobotoh itu cuman berani kicau-kicau di media sosial dan nggak punya duit, buktinya stadion kosong. Hampir di semua media sosial yang membahas tentang Persib Bandung hari ini, Persib kena hujat. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada. Sebelum saya lanjut pembahasan tentang hujatan kepada Persib Bandung ini, saya mengajak dulu kepada Bobotoh ngasih warning kalau tujuan video ini dibuat untuk menjadi bahan introspeksi bagi diri kita sendiri selaku Bobotoh. Agar kita bisa lebih baik, agar kita bisa menyokong Persib Bandung menjadi lebih baik juga gitu kan. Tidak tersulut emosi oleh orang-orang yang memang tujuannya mungkin hanya untuk menghujat saja, tidak tahu sesuai dengan fakta sesungguhnya gitu kan. Dan saya harap apapun yang dikatakan oleh mereka, jadikanlah itu satu hal motivasi agar kita menjadi kuat. Ada beberapa poin yang menjadikan Persib Bandung ya kena hujatan mungkin hampir dari seluruh Indonesia ya. Walaupun saya yakini nggak seluruh Indonesia yang ngehujat Persib Bandung. Ya adalah mungkin beberapa supporter yang mungkin kita juga tahu itu supporter mana, atau bahkan kita lebih suka bilangnya kalau itu adalah oknum supporter. Karena sesungguhnya Persib Bandung dengan supporter manapun di kalangan paling atas, yaitu para petinggi-petinggi supporter, kita udah berdamai dan tidak ada apa-apa. Ya itulah anak kemarin sore yang nggak tahu tentang sepak bola, yang menghujat sana-sini. Termasuk juga kita akui dari pihak kita, mungkin dari beberapa oknum Bobotoh ada juga yang seperti itu ke tim lain atau ke supporter lain. Nah, mulai tingginya head speed, kritikan, bahkan mungkin hujatan kepada Persib Bandung itu dimulai ketika statement Coach Bojan Hodak yang mengatakan kalau Persib Bandung akan menurunkan pemain lapis kedua di ACL 2 nanti gitu kan. Ya karena Persib sedang dalam keadaan kelelahan, ini udah dikonfirmasi juga, banyak pemain yang kelelahan, kita ada jadwal yang padat juga. Kita bukan mengeluh, ini bagian dari strategi sebenarnya, yang dimana ACL 2 masih panjang, Liga 1 juga masih panjang, kita harus memikirkan sebuah strategi itu dengan pikiran yang panjang, dan salah satunya dengan memainkan pemain lapis kedua di laga melawan Pot kemarin gitu kan, karena kita juga tentu memerlukan skuad inti saat melawan Persija. Ini bukan tentang masalah Persijanya, tapi masalah dapat poin atau enggaknya. Kita nggak masalah kalah dari Persija juga, kita sangat terima kalau seandainya Persib mungkin poinnya udah aman. Kalau sekarang kan kita kehilangan poin, itu bisa membuat kita semakin sulit untuk mendapatkan gelar juara. Jadi kita nggak boleh kalah dari Persija. Nah, head speed hujatan ini mulai muncul ketika Coach Bojan Hodak memutuskan memainkan lapis kedua. Dan semakin tinggi head speed caciannya, hujatannya, bukan kritik lagi gitu ya. Ketika Persib Bandung ternyata benar menurunkan pemain lapis kedua dan kalah. Mungkin kalau seandainya menang akan beda lagi ceritanya ya. Persib mungkin akan sedikit mendapatkan pujian. Oh, Persib dengan pemain lapis 2 aja bisa mengimbangi apalagi unggul dari Pot FC. Tapi setelah Persib kalah, ya banyaklah hujatan, wah mental Persib Bandung itu mental Liga 1, lebih takut sama King Persija, lebih mentingin Liga 1 dibandingkan Asia, nggak tahu malu katanya, karena bikin malu Indonesia. Harusnya Persib itu membantu Liga Indonesia agar mendongkrak ranking FIFA Liga kita, ini malah turunin lapis kedua dan segala macamnya. Banyak sekali hujatan-hujatan seperti itu ke Persib Bandung itu mulai tinggi setelah itu. Padahal ya tadi, selain mungkin Bojan Hodak juga ada kritik tipis-tipis ke PSSI karena tidak memberikan jadwal yang cukup padat. Di sisi lain juga, karena ya kita juga sangat kecapean. Para pemain Persib Bandung kelelahan. Itu udah diungkapkan oleh Coach Bojan Hodak. Banyak pemain yang kelelahan, jadi kita harus rotasi pemain. Bahkan kalau seandainya kita ingin lihat itu jauh sebelum itu ketika melawan PSIS Semarang. Ada beberapa pemain yang disimpan oleh Coach Bojan Hodak. Yang ditujukan untuk bermain di ACL 2 nanti. Itu bagian dari rotasi. Seharusnya kalau kita lebih mentingin Liga, di Liga saat melawan PSIS Semarang kita habis-habisan dong.
kita nggak pakai lapis kedua dong. Ini pakai juga beberapa lapis kedua karena memang bagian dari strategi agar pemain tidak kelelahan dan tetap siap bertarung melawan siapapun lawannya, entah itu di Liga 1 ataupun di ACL 2. Nah, itu hujatannya. Hujatan kedua yang muncul terus beriringan gitu kan dari hujatan pertama, ketika akhirnya ada kondisi di mana beberapa bobotoh yang bukan beberapa ya, ada satu bobotoh yang diduga diintimidasi oleh salah satu oknum pemain Persib Bandung dan salah satu oknum pelatih asing dari Persib katanya. Bahkan detik ini pun, hari ini tuh hari Sabtu, para supporter bobotoh dari semua elemen mengadakan aksi damai ke Geraha Persib, dan info terakhir yang saya dapatkan sebelum video ini dibuat, mereka udah sampai dan mengutarakan beberapa aspirasi gitu kan, begitu juga pernyataan sikap. Tapi ketika terakhir saya lihat memang belum ada satupun semacam perwakilan lah dari pihak manajemen. Jadi Geraha Persib itu malah tutup ketika para bobotoh melakukan orasi. Tapi akhirnya juga saya lihat di Instagram Persib Bandung ada statement dari pihak manajemen, katanya Persib Bandung saat ini sedang melakukan investigasi internal dengan sangat berhati-hati dan kami akan menindak tegas siapapun yang benar-benar bersalah tidak pandang bulu. Katanya seperti itu, kata manajemen Persib Bandung lewat Instagram Persib Bandung gitu kan. Itu informasi yang terakhir saya dapatkan. Nah, head speed itu semakin kencang, bahkan ini bukan lagi menjadi berita internal kita di Jawa Barat untuk bobotoh, tapi udah menjadi berita nasional di Indonesia. Kalau ada bobotoh Persib yang dalam tanda petik diculik lah gitu, diistilahkannya diculik oleh manajemen dan juga pemain, bahkan katanya diduga ada kekerasan. Nah, ini tambah tinggi, katanya bobotoh itu cuman sukanya menang aja gitu kan. Bobotoh itu cuman pengen Persib menang doang, ketika kalah semuanya tantrum dan segala macamnya. Nah, itu ada benarnya juga. Saya nggak mau tutup-tutupi bobotoh. Saya juga selaku bobotoh, kita harus akui kalau ada beberapa hal yang memang salah dari kita, harus perbaiki kalau memang itu salah agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Nah, yang ketiga, yang terakhir saya lihat tadi, iya mah rada nyeri hati pisan jujur bobotoh karena ada statement dari Wahaji Umuh ketika selesai pertandingan melawan Port FC. Wahaji itu diwawancarai oleh beberapa reporter gitu kan, dan hasil wawancaranya kurang lebih beberapa potongan Wahaji Umuh bilang kalau nggak apa-apa, yang penting jangan kalah dari Persija aja katanya. Kalau seandainya kalah dari Persija, kita bubuk, kalau saya nggak salah ya, kita bubuk, kata Wahaji Umuh. Banyak yang menyimpulkan, yang saya yakin mungkin ini beberapa dari supporter Persija juga menyimpulkan perkataan itu kalau katanya bagaimana mau damai sepak bola Indonesia, toh dari atasnya aja, yang dimana ini adalah Wahaji Umuh, karena di di video tentang Wahaji Umuh berstatement, ya di atasnya aja udah kayak gini, apalagi ke bawahnya. Pantas sepak bola kita ribut. SDM-nya rendah, bahkan ada yang bilang kayak gitu loh, SDM-nya rendah. Masa iya gak mau kalah dari Persija, lebih mentingin Liga dibandingkan Asia, harusnya kita lebih pentingkan Asia dan segala macamnya. Padahal Persib Bandung juga sudah berstatement dari Coach Bojan, kita sangat mementingkan Asia dan kita serius bahkan sangat berharap menang. Tapi ini bagian dari strategi, kita masih panjang perjalanan di ACL 2, kita masih mungkin menjadi juara grup bahkan di sana. Jadi santai aja, ini bagian dari strategi. Dan saya mungkin jika seandainya menurut pendapat saya pribadi, jika boleh saya menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Wahaji Umuh, yang dimana Wahaji Umuh itu ibaratkan geus jadi bapak di bobotoh mah asa bapak urang salah ya. Jadi jujurnya urang sorangan rada nyeri hati ningali komenan di kolom komentar tentang video Wahaji Umuh mah gitu kan, karena Wahaji Umuh itu adalah sosok legend bagi Persib Bandung bisa tegak berdiri sampai detik ini. Salah satunya adalah Wahaji Umuh gitu kan. Nah, mungkin statement Wahaji Umuh itu kalau saya boleh simpulkan, bahkan saya bahas di konten-konten saya sebelumnya, kita itu gak mau kalah dari Persija bukan karena Persijanya, tapi karena poinnya. Sama saya lihat tadi di postingan Persija Jakarta, Bang Pamungkas menyatakan seperti ini, kita harus kembali ke, kurang lebih ya, saya soalnya agak lupa, kita harus kembali kepada track kemenangan. Kalau seandainya kita kalah terus, maka kita sedang ada pada jalan yang kurang tepat lah. Intinya kalau menang terus, yaitu jalannya bagus untuk
jalan yang terus membawa kepada gelar juara kepada Persija Jakarta. Itu sama sebenarnya, sama halnya seperti Persib Bandung. Kalau Persib Bandung kalah dari Persija, bukan kalah dari Persijanya yang dipermasalahkan, tapi kehilangan poinnya. Itu bagi saya yang paling utama. Kalau seandainya kita kalah dari Persija tanggal 23 nanti, maka Persib Bandung akan kehilangan 3 poin dan semakin sulit bagi Persib Bandung untuk mendekati Borneo dan Persebaya di papan atas untuk memperebutkan gelar juara. Walaupun memang liga masih panjang, tapi dengan mudah kehilangan poin di setiap pertandingan itu akan semakin sulit. Bagi saya, Wahaji Umu berstatement tuh seperti itu. Bukan karena Persijanya, tapi karena poinnya. Gak apa-apa lah, sekarang mah udah kalah lawan Port FC. Yang penting jangan kalah nanti saat melawan Persija, karena kita akan kehilangan poin. Di situ banyak sekali hujatan. Hujatan banyak sekali. Persib mental Liga 1, cuman gak mau kalah sama Persija, SDM rendah, di atasnya aja udah begini, bagaimana ke bawahnya, dan segala macamnya. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang memang tidak tidak enak dipandang, tidak enak dibaca, tidak enak didengar lah Bobotoh. Walaupun saya mengajak sekali lagi Bobotoh, kita harus akui memang Bobotoh juga banyak kelirunya, termasuk saya juga kadang saya mengkritik terlalu frontal juga. Bahkan kalau seandainya kita boleh koreksi dikit, kita boleh saling mengingatkan sesama rekan-rekan Bobotoh bebaturan minum kopi. Kemarin memang ada bahasa yang mungkin kurang baik yang dilontarkan oleh Bobotoh, walaupun pada akhirnya reaksi dari manajemennya juga kurang baik. Jadi iya mah hand-hand nyeri hati, kata nama manajemen nyeri hati, Bobotoh oke nyeri hati gitu kan. Hand-hand atau manajemen mungkin nyeri hati karena dikritik dengan kata-kata yang menjurung kepada hujatan. Ini tipis banget nih antara kritik dan hujatan. Sementara manajemen juga salah karena bertindaknya terlalu frontal, bahkan mungkin diduga ada unsur pidana di dalamnya. Jadi kita harus akui, jadikan ini sebuah adalah pelajaran. Kalau seandainya kritiklah yang sesuai dengan jalur batasnya, tidak keluar dari batas-batas tersebut. Begitu juga manajemen, jangan pernah malu, entah itu manajemen, entah itu pemain, mengakui kalau seandainya kita salah. Oke, kita salah, malah mengintimidasi supporter, malah mungkin ada semacam kekerasan di dalamnya gitu kan, malah seperti ini harusnya kita bersikap tenang dan segala macamnya. Mungkin aja manajemen dan pemain juga harus seperti itu. Itu sebabnya sangat ditunggu statement dari manajemen atau juga dari pemain yang memang sampai saat ini diduga terlibat dalam kasus tanda petik intimidasi kepada supporter ini. Mudah-mudahan aja lah Bobotoh semakin baik-baik saja. Ingat, kita jangan memperkeruh keadaan. Ucapkan sesuatu hal yang jika itu membuat semakin baik, tapi jangan ucapkan kata-kata kita kalau seandainya kata-kata kita itu malah membawa kepada keburukan. Karena sesungguhnya Persib Bandung bisa besar karena keharmonisan di dalamnya. Harmonisnya pelatih dan pemain, manajemen, supporter, dan juga semua hal yang terlibat di dalam Persib Bandung. Segitu dulu mungkin pembahasan hari ini. Assalamualaikum.